Halo guys, ladies and gentlemen, welcome to today video. Balik lagi di RFK Story sama gue di sini. Kali ini gue akan membahas film yang rilis pada tahun 2009 bergenre horror thriller berjudul Chow. Film ini berkisah tentang seorang pria bernama Kim yang merupakan seorang polisi. Dipindah tugaskan ke sebuah desa terpencil yang terletak di bawah kaki Gunung Jiri. Namun tiba-tiba desa tersebut mendapat serangan dari seekor monster gunung yang merupakan seekor babi hutan raksasa. Kemudian Kim bersama keempat rekannya harus mempertaruhkan nyawa untuk menangkap babi hutan tersebut. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bertele-tele lagi, tanpa basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Film diawali dengan kita ditunjukkan seorang pria yang ingin buang air kecil sembarangan. Namun seketika pria itu oleng hingga terjatuh ke sebuah makam yang telah dibongkar. Tapi kondisi mayat itu sudah tidak utuh lagi. Pria itu pun segera kembali dan tidak lupa mengambil cincin yang ada di sebuah jari yang telah terputus. Namun tiba-tiba ada seekor hewan liar yang menyerang pria tersebut dan langsung menarik serta memakan pria itu. Hingga pria itu pun harus tewas di sana. Keesokan paginya anak dari pemilik makam itu melihat keadaan makam ayahnya yang telah dibongkar dan langsung memanggil polisi untuk menangani kasus tersebut. Para polisi yakin jika ada seseorang yang sengaja menggali makam itu untuk mencari harta benda yang ada di dalam sana. Kemudian mereka pun segera kembali ke markas untuk membuat laporan. Scene berganti ke sebuah kota. Kita diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Kim yang mendapat kabar dari temannya jika dirinya akan segera dipindah tugaskan ke sebuah desa. Karena Kim menulis di mana saja saat ada pilihan untuk dipindah tugaskan. Kemudian Kim mencoba untuk berbicara dengan atasannya jika dirinya keberatan untuk dipindah tugaskan ke sebuah desa terpencil. Tapi atasan Kim berkata jika peluang ini bagus untuknya. Dan pada akhirnya Kim akan tetap dipindah tugaskan ke sebuah desa terpencil yang terletak di sekitar kaki Gunung Jiri. Scene kembali berganti ke tempat awal cerita dimulai, di mana ada seorang wanita muda yang seketika oleng karena ingin menabrak seekor sapi. Wanita itu pun terjatuh bersama sepeda kumbangnya dan segera kembali ke atas karena wanita itu sadar jika ada sesuatu yang berbahaya di bawah sana. Namun tiba-tiba apa yang terjadi? Seakan-akan wanita ini memiliki nasib apes yang sangat besar. Ia malah ditabrak oleh dua orang pria yang sedang mabuk. Kedua pria itu pun panik dan langsung melempar wanita itu kembali ke bawah sana. Walaupun wanita itu belumlah tewas. Kemudian wanita itu langsung diterkam oleh seekor hewan buas yang ada di bawah sana, hingga membuat wanita itu pun akhirnya tewas setelah mendapat nasib apes secara bertubi-tubi. Keesokan paginya kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Sanbi dan seorang wanita bernama Shorun. Mereka berdua menemukan potongan tangan wanita apes tadi malam. Tapi anehnya lokasi mereka berdua berjauhan dengan lokasi di mana wanita apes itu kehilangan nyawanya.
Scene berganti ke rumah Kim yang baru, di mana Kim telah dipindah tugaskan ke sebuah desa bernama Samari. Dan desa ini merupakan desa yang beberapa hari belakangan ini mendapat teror dari seekor hewan buas. 너 이름 뭐야? Kemudian Kim bertemu dengan seorang anak bernama Dugo dan seorang wanita sinting mengerikan yang merupakan ibu Dugo. Kemudian seorang kepala desa yang bernama Pak Manbuk berkata, jika anak itu sebelumnya tinggal bersama neneknya di atas pegunungan. Tapi setelah neneknya meninggal, wanita sinting itulah yang merawat Dugo dan kerap menyiksanya. 찾았어? 예, 찾았습니다. 형사법 10년에 이렇게 너덜너덜한 사체는 처음이다. Singkat waktu, pada malam hari kita diperkenalkan dengan seorang detektif bernama Shin yang menyelidiki kasus-kasus di sana. Kemudian Kim diperkenalkan dengan kaptennya yang bernama Yo. Kim langsung diberikan tugas oleh Kapten Yo untuk mengumpulkan potongan tubuh bersama seorang polisi yang bernama Park. Keesokan harinya di kantor polisi datanglah seorang pria tua bernama Chun yang merupakan kakek dari si wanita apes. Chun berkata jika ini bukanlah perbuatan manusia. Chun tahu betul jika ini adalah serangan dari seekor hewan buas. Setelah Chun melihat luka yang dihasilkan oleh beberapa mayat yang telah ditemukan. Tapi Chun belum tahu pasti jenis hewan apa yang sudah melakukan ini. 산짐승이라면 Singkat cerita, keesokan harinya Kim dan Park mendapat tugas untuk menjaga para wisatawan yang sedang memanen hasil pertanian. Di sana juga ada Sanbi dan Ryun yang sedang melakukan penelitian tentang hewan liar. Mereka berdua menemukan sebuah jejak kaki yang sangat besar, tapi mereka belum bisa memastikan hewan apa yang memiliki jejak kaki sebesar itu di sana. Kemudian, apa yang terjadi? 자, 우리 공주님, 아빠한테 왜 저래? Seketika seorang pria diterkam oleh seekor babi hutan yang sangat amat besar. Kim langsung mengejar babi itu dan terus menembakinya. Namun pada akhirnya Kim tidak bisa menolong pria itu, hingga babi itu pun berhasil melarikan diri dan membawa pria itu sebagai makan siangnya. Singkat cerita, kepala desa menyewa sekelompok pemburu untuk menangkap monster babi itu. Kita diperkenalkan dengan pemimpin mereka yang bernama Big. Kemudian mereka pun langsung masuk ke dalam hutan untuk mencari keberadaan monster babi itu. Namun di sisi lain hutan, Sanbi dan Ryun juga telah memasang umpan untuk memancing babi tersebut. Singkat waktu, akhirnya babi itu pun datang. Para pemburu segera berlari mengejar si babi. Di sisi lain, Sanbi juga langsung menuju ke lokasi di mana babi itu berada. Namun tiba-tiba, apa yang terjadi? Babi itu malah melintas di depan tenda mereka berdua dan langsung menyeruduk Sanbi yang baru aja keluar tenda. Tapi para pemburu berhasil menggiring babi itu ke dalam jebakan mereka. Kemudian Big langsung menembak babi yang sudah tidak berdaya itu. Hasta la vista, baby. Keesokan paginya, kepala desa pun langsung memamerkan babi itu untuk menunjukkan jika mereka telah berhasil mengatasi bencana yang beberapa hari ini meneror desa mereka. Dan ternyata jika sebenarnya Big dan Chun telah saling mengenal sejak lama. Big berkata jika Chun adalah seorang pemburu yang telah diberi sebuah gelar legenda. 이런 시골 마을에서 썩고 계시다니. 아, 이 선배님 같은 그 전설적인 포수가. Kemudian Chun berkata jika babi ini bukanlah babi yang meneror warga desa, di mana babi yang sebenarnya masih berkeliaran di sekitar area pegunungan. Tapi kepala desa bersikeras jika babi inilah yang meneror warga desa dan menyuruh mereka semua untuk diam.
Kemudian Chun langsung mengotopsi mayat babi itu dan berkata jika para babi di sana saling berbagi mangsa, di mana seekor babi jantan membawakan makanan untuk betinanya, sedangkan babi betina itu telah ditangkap oleh para pemburu, dan kemungkinan si babi jantan akan segera kembali untuk mencari betinanya. 요즘 서울 홍대 클럽에서 활발한 활동을 하시는 분들이죠. Singkat waktu, pada malam hari warga desa langsung mengadakan pesta untuk merayakan penangkapan babi itu. Tapi terlihat jika Big tidak bisa menikmati pesta itu. Dan benar saja, Big dan kedua anjingnya merasakan ada sesuatu yang sangat besar yang ingin mencoba mendobrak masuk ke dalam sana. Ia pun langsung melepaskan tembakan dan mengarahkan senapannya tepat ke arah pintu. Kemudian warga desa langsung mencoba untuk menghadang pintu itu dengan segala macam benda yang ada di sana. Namun tiba-tiba, apa yang terjadi? Untuk kedua kalinya Sanbi mendapat serudukan dari seekor monster babi hutan. Big terus mencoba menembaki babi itu, tapi pelurunya tidak bisa menembus kerasnya kulit monster babi itu. Kemudian secara brutal babi itu langsung menyerang semua warga. Tanpa ampun si babi langsung menggigit serta menyeruduk siapapun yang ada di depannya. Akhirnya babi itu pun capek sendiri dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di sana, Kim langsung mencari istri dan ibunya yang masih tetap aja enjoy makan. Kemudian detektif Shin juga langsung menggasak rokok yang dirasa bukan milik siapa-siapa. Tapi seketika yang punya datang dan langsung mencari bungkusan rokoknya. Shin enjoy aja pura-pura bego dan langsung cabut. 이장님, 내 담배 못 봤어요? 담배? Singkat cerita, Chun dan Big serta Shin segera bersiap untuk kembali mencari monster babi itu. Chun berkata kepada Big jika peluru biasa tidak bisa menembus kulit babi itu. Ia pun langsung mengeluarkan senjata pamungkasnya, yang saat itu digunakan oleh ayah Chun untuk menangkap seekor beruang. Kemudian seketika Kim datang berkata jika ibunya menghilang. Dan diperkirakan jika ibunya pergi ke atas gunung. Akhirnya Kim dan Ryun ikut pergi bersama dengan mereka. Setelah Chun mengizinkan Ryun untuk ikut pergi mencari monster babi hutan itu. Singkat cerita, sampailah mereka semua di sebuah pondok milik seorang kakek yang merupakan teman dekat Chun. Mereka pun langsung membuat strategi untuk menyiapkan jebakan yang dapat melumpuhkan monster babi hutan itu. Si kakek berkata jika masih ada sebuah jebakan jatuh di sekitar area pegunungan, mereka bisa menggunakan itu untuk menangkap si babi, di mana jebakan itu dibuat dengan menegakkan beberapa batang kayu dan menaruh umpan di bawahnya. 혹시 사람 잡아먹는 멧돼지가 있어요? Kemudian Shin bertanya mengapa ada seekor babi hutan yang menjadikan manusia sebagai mangsanya. Ryun menjelaskan jika dahulu kala ada pengembangbiakan dengan spesies asing yang menyebabkan mutasi dalam DNA. Dan mungkin saja jika babi hutan yang mereka cari adalah babi hutan yang telah bermutasi. Kemudian seketika mereka mendengar jika ada suara dari luar pondok. Mereka pun segera keluar dan tidak lupa membawa senjata. Namun ternyata itu adalah ibunya Kim yang sedang tersesat mencari jalan pulang. Akhirnya Kim berhasil menemukan ibunya dan menitipkan ibunya di sana selama mereka melakukan perburuan.
이게 벼락들입니다. 어마어마한데요. Singkat waktu, mereka berhasil menemukan jebakan jatuh yang berada di sekitar sana. Mereka pun segera sedikit memperbaiki jebakan itu. Big juga berencana ingin meledakkan si monster babi dengan menggunakan sebuah dinamit. Ia juga meletakkan sensor GPS di sana, agar Big tahu jika babi itu telah terperangkap ke dalam jebakan. 동작 감지기 GPS랑 연결돼 있지. Kemudian mereka pun menemukan sarang si monster babi dan mengambil satu ekor anaknya untuk dijadikan sebagai umpan. Sedangkan sisanya harus segera dimusnahkan. Lalu biangannya pun mendengar jeritan anaknya dan langsung segera kembali ke sarangnya. Mereka pun segera tancap gas, menghindar secepatnya dari amukan monster babi itu. Hingga sampailah mereka di sebuah pipa yang dapat digunakan untuk melindungi diri. Dan benar saja, si babi tidak bisa menjangkau mereka. Kemudian mereka pun memutuskan untuk bertahan di sana hingga babi itu pergi. Singkat waktu, pada malam hari Big mendengar jika sensor GPS-nya berbunyi. Ia pun berencana untuk menangkap babi itu seorang diri. Tapi malah si babi yang berhasil menangkap Big. Kemudian perhatian babi itu pun teralihkan, hingga membuat si babi oleng dan masuk ke dalam perangkap. Tapi mereka tidak memiliki waktu untuk menarik tali jebakan itu, karena Big dan Chun terluka akibat serangan si babi. Kemudian Big menyuruh mereka untuk pergi tanpa dirinya, karena Big sadar jika dirinya sudah tidak bisa bertahan. Akhirnya Chun memutuskan untuk meninggalkan Big di sana, dan mereka pun segera pergi, karena babi itu telah berhasil melepaskan diri. Kemudian Shin menyuruh Kim untuk menjadi umpan. Sedangkan Shin akan pergi ke desa untuk mencari bantuan. Shin berkata jika ia akan mempromosikan Kim untuk jabatan yang lebih tinggi jika Kim bersedia untuk menjadi umpan. Tanpa pikir panjang, Kim tergiur dengan tawaran itu dan bersedia untuk menjadi umpan. Tapi secara sukarela Ryun berkata jika dirinya akan pergi bersama dengan Kim. Singkat waktu, sampailah mereka berdua di sebuah bangunan pabrik dan mencari tempat bersembunyi untuk ngasok sebentar aja. Tapi seketika si anak babi malah bunyi. Mereka pun langsung kembali berlari dan menaiki sebuah tempat tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh si monster babi hutan. Kemudian dengan sangat pintar Ryun melihat sebuah lift yang dapat mereka gunakan sebagai jebakan jatuh dan kembali menyuruh Kim untuk menjadi umpannya. Ryun berkata jika Kim harus menggiring babi itu ke bawah lift, yang kemudian Ryun akan menjatuhkan lift itu ketika si monster babi sudah berada di posisi yang tepat. Mereka berdua pun langsung menjalankan rencana itu. Dengan sangat berani Kim menantang si monster babi untuk mengejarnya. Ia pun segera berlari menggiring babi itu ke tempat di mana si babi akan dihancurkan. Di sisi lain, Ryun telah bersiap pada posisinya dan menyuruh Kim untuk segera menggiring babi itu ke sana.
Namun seketika si babi malah bimbang. Di sisi lain si babi ingin menolong anaknya, tapi si babi juga berhasrat untuk menyerang Kim. Akhirnya si babi telah membuat keputusan. Babi itu lebih memilih untuk menolong anaknya. Kemudian Kim langsung mengurung babi itu dan menyuruh Ryun untuk segera menjatuhkan liftnya. Dengan sangat kasihan si monster babi akhirnya berhasil dilumpuhkan. Kim langsung mengambil dinamit untuk segera membunuh babi itu. Tapi karena tidak tega, Ryun mencoba untuk menolong anaknya dan menyuruh Kim untuk segera membunuh induknya agar si induk tidak terlalu lama merasakan penderitaannya. Kemudian dengan sangat epik Kim langsung meledakkan babi itu beserta bangunan pabrik yang entah siapa pemiliknya. Akhirnya monster babi itu pun berhasil dibuat tewas setelah melakukan banyak sekali teror pembunuhan. Singkat waktu beberapa hari kemudian istri Kim telah melahirkan anak laki-lakinya. Shin juga berkata jika Kim telah berhasil dipromosikan. Kemudian Kim segera menemui istrinya dan sudah tidak sabar untuk melihat anak laki-lakinya. Namun tiba-tiba apa yang terjadi? Dengan sangat terkejut, Kim kaget melihat jika anaknya adalah jelmaan seekor babi. Dan suster yang merawat anaknya adalah wanita Sinting yang sempat ia temui. Tapi puji syukur itu hanyalah mimpi. Shin juga telah membawa bala bantuan ke sana. Tapi Kim gagal untuk mendapat promosi kenaikan jabatannya. Shin berkata jika Kim tidak bisa dipromosikan dengan kasus membunuh seekor babi hutan. 근데 이게 살인 사건이 아니라. 나 왜 이래 이거? Kemudian di sisi lain yang jauh di sana ternyata Big belumlah tewas. Terlihat jika Big ditolong oleh seseorang, tapi kondisi Big malah terikat dengan posisi berdiri. Ternyata yang menolong Big adalah si wanita Sinting yang memang tinggal di sekitar area pegunungan. Akhirnya dengan sangat terpaksa Big harus menerima kenyataan jika dirinya sekarang adalah seorang yang telah diangkat menjadi anak oleh si wanita Sinting itu. Sampai di sini film pun berakhir, di mana mereka semua berhasil menghentikan teror yang selama ini menghantui warga desa. Tapi di sisi lain Big harus memulai kehidupannya yang baru bersama seorang wanita Sinting yang sekarang menjadi ibunya. Namun sepertinya teror akan segera kembali karena ada seekor calon babi brengsek yang ternyata belum mereka musnahkan. Terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian. Jika kalian suka konten ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari RFK Story. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Cukup sekian dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.